Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarawan, ya tadi perannya memang tidak bisa diabaikan dalam rangka penelitian yang relevan. Karena sejarawan di samping sebagai seorang peneliti, maka dia adalah seorang penulis. Tetapi juga kedudukannya sejarawan juga sebagai pembaca. Jadi sejarawan menempati posisinya dari segala arah ya peneliti, penulis dan pembaca. Jadi tidak bisa dibatasi. Jadi seorang sejarawan adalah orang yang mendokumentasikan peristiwa sejarah yang tidak dikenal oleh masyarakat, kemudian dia ungkapkan dengan penelitian, kemudian ia tuliskan hasilnya, maka karyanya itu akan dibaca oleh sejarawan lain dan bahkan oleh dirinya sendiri. Jadi karya-karya yang sudah ada, yang sudah diperoleh, itu memang secara kumulatif merupakan rangkaian dari masa lampau yang kemudian berujung pada masa sekarang. Jadi rangkaian narasi sejarah yang bisa dibangun itu memang harus dilakukan sedikit demi sedikit. Nah, oleh karena itu tidak mungkin sebuah karya sejarah akan bisa diselesaikan oleh satu generasi sejarawan. Tentu saja semua peristiwa sejarah akan diungkap sedikit demi sedikit oleh banyak sejarawan dan akhirnya memang meskipun sudah dilakukan banyak penelitian, ternyata bahwa hasil yang diperoleh juga belum menyeluruh. Karena kalau diandaikan sebuah peristiwa sejarah atau fenomena sejarah, kalau dilihat dari sebuah titik fokus gitu ya, ketika sejarawan memandang peristiwa itu dari berbagai sudut pandang, maka penglihatan sudut pandang itu akan berupa garis. Nah, kalau sejarawan itu memutar dari berbagai arah, maka akhirnya garis-garis itu bisa menghasilkan suatu bulatan dengan titik tengahnya itu. Nah, tetapi garis-garis itu meskipun sudah dilakukan penelitian yang kontinu, ternyata bahwa garis-garis itu belum menggambarkan satu bulatan yang utuh. Jadi orang bisa melihat dari sudut pandang timur, tenggara, selatan, ya, barat daya, barat, barat laut, utara, dan timur laut. Nah, tapi di sela-sela arah itu masih banyak garis-garis yang bisa muncul. Jadi di antara sudut pandang itu akan muncul juga garis-garis baru. Nah, garis-garis baru itulah peneliti-peneliti baru. Jadi dengan melihat dari berbagai sudut pandang itu, maka karya sejarah yang lengkap itu kalau semua bulatan itu akan tertutup oleh semua garis-garis.
Nah, tetapi ternyata bahwa menutup garis-garis itu tidak mudah. Karena tadi bahwa mungkin yang menutup garis-garis itu akan dilakukan 10 tahun yang akan datang oleh peneliti lain, bisa juga 50 tahun yang akan datang, bahkan 100 tahun yang akan datang gitu ya. Jadi itulah yang menyebabkan bahwa sejarah tidak mungkin ditulis oleh satu generasi sejarawan, tetapi harus dilakukan oleh sejarawan dari generasi ke generasi secara terus-menerus, secara kontinu, nah sehingga hasilnya nanti akan bisa diperoleh secara menyeluruh. Nah, tetapi memang sejarawan atau penikmat sejarah harus sabar ya menunggu hasil-hasil yang diperoleh itu, karena tidak mungkin penulisan sejarah dipaksakan dalam waktu yang sangat singkat bisa diselesaikan, tetapi memang harus melalui proses sedikit demi sedikit ya sesuai dengan eh, sesuai dengan perhatian, selera, minat sejarawan untuk menggarap tema-tema itu. Nah, sebagai contohnya misalnya tema G30 SPKI, meskipun karya penulisan mengenai tema itu sudah sangat banyak, tetapi kalau dibuat garis-garisnya, maka seluruh garis yang sudah ditempuh oleh para sejarawan, saya kira belum menghasilkan bulatan yang mengarah kepada titik tengah atau fokus dari penelitian yang dilakukan. Hal itu menunjukkan bahwa memang benar bahwa sejarah tidak mungkin ditulis oleh satu generasi, tetapi ditulis oleh dari generasi ke generasi secara terus-menerus, dan kita tidak tahu kapan sejarah itu akan selesai, karena sejarah adalah sesuatu yang selalu bergerak, sejarah itu selalu berkembang, sejarah itu selalu hidup terus karena dihidupkan oleh generasi yang baru, sementara generasi yang lama sudah mati, maka hidupnya karya sejarah itu memang ditopang oleh manusia atau sejarawan dari generasi ke generasi, dari generasi terdahulu sampai generasi yang sekarang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.